Pemirsa, sidang pemakzulan kedua dari mantan Presiden AS Donald Trump dimulai pada hari ini. Kita akan terhubung dengan Virginia Gunawan di Washington DC. Virginia, bagaimana jalannya sidang perdana pemakzulan Donald Trump kali ini? Ya, Yohana dan pemirsa Metro TV, saat ini sedang dilakukan dengar argumen oleh pihak manajer dari pembela Donald Trump sebagai orang yang diberikan dakwaan pasal pemakzulan atas tindakannya yang dianggap oleh DPR Amerika Serikat untuk memicu kerusuhan yang terjadi pada 6 Januari lalu. Saat ini setelah berjalan tadi sekitar pukul jam 1 siang di Amerika Serikat itu dimulai, paruh pertamanya itu dilakukan dengar pendapat atau dengar argumen oleh pihak yang menuntut Trump, yaitu anggota dari Kongres Amerika Serikat. 9 orang anggota Kongres Amerika Serikat itu juga menjadi pihak yang menuntut Trump atas dakwaan kali ini, dan dari dakwaan tersebut mereka menyebutkan bahwa Trump itu melakukan dakwaan yang disebutkan tadi. Nah, untuk dakwaan yang kali ini itu 4 jam yang akan dilakukan oleh dakwaan pertama ini adalah untuk mendengarkan apakah sidang pemakzulan kali ini konstitusional atau tidak, karena seperti tadi yang sudah disampaikan, Trump ini jadi presiden pertama yang dimaksulkan 2 kali dan dimaksulkan ketika ia sudah tidak menjadi presiden lagi. Argumen yang disampaikan oleh anggota DPR atau pihak penuntut menyampaikan bahwa Trump ini masih bisa dimaksulkan karena pada saat pasal pemakzulan itu diserahkan kepada Senat, ia masih menjabat sebagai presiden, dan juga ada beberapa barang bukti yang disampaikan seperti video dari sosial media dan juga beberapa pihak yang ikut dalam serangan di Gedung Capitol pada tanggal 6 Januari kemarin itu menyebutkan bahwa mereka termotivasi untuk melakukan serangan itu setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump, mantan Presiden Donald Trump. Sementara itu dari pihak pembela Donald Trump, mereka menyampaikan bahwa hal sidang ini tidak konstitusional karena pemakzulan atau sidang pemakzulan itu hanya bisa dilakukan kepada seseorang yang masih menjadi presiden, dan tujuannya adalah untuk mencopot orang tersebut dari jabatannya sebagai presiden Amerika Serikat. Yohana. Ya, Virginia, apa bedanya atau apa yang berbeda dari sidang pemakzulan pertama Donald Trump? Ya, seperti tadi yang disampaikan, di sidang pertamanya 2019 kemarin sampai 2020 itu mantan Presiden Trump pada saat itu masih menjadi presiden ya. Jadi memang posisinya ia adalah seorang presiden yang tujuannya adalah mencopot ia dari jabatannya sebagai kepresidenannya. Saat ini yang dituntut atau yang diminta oleh pihak penuntut itu adalah untuk memakzulkan Trump dan mencopot beberapa privilege atau hak yang ia peroleh sebagai seorang mantan presiden. Misalnya saja hak soal tunjangan yang diberikan, lalu juga health insurance atau asuransi kesehatan, juga perlindungan dari pas pampres. Namun yang paling utama adalah tujuannya untuk menghentikan Trump untuk mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat jika ia ingin menjadi presiden Amerika Serikat pada putaran yang selanjutnya. Selain itu, kalau kita lihat juga komposisi dari Senat kali ini juga berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya itu Senat di Amerika Serikat itu mayoritas adalah dari Partai Republik, namun kali ini mayoritas terbelah menjadi 2, 50 dari Partai Demokrat dan 50 dari Partai Republik, dan pemecah suaranya nanti itu akan adalah Kamala Harris. Namun perlu kita ingat bahwa hasil dari penentuan nasib dari Donald Trump ini akan ditentukan itu 2/3 dari suara Senat, di mana itu jumlahnya 76 Senat Amerika Serikat harus menyatakan Trump bersalah, baru setelah itu ia bisa dinyatakan bersalah, dan berarti itu butuh 17 suara dari Partai Republik lagi. Yohana. Kapan kira-kira hasil ini akan diketahui? Nah, berbeda dengan pemakzulan yang sebelumnya yang jalan persidangannya itu bisa mencapai sampai 3 minggu ya. Kali ini di awal persidangan tadi sebelumnya ada sebuah voting di mana Chuck Schumer, kepala dari fraksi mayoritas Senat Amerika Serikat ini, menyampaikan bahwa ia akan mengajukan prosedur
pemakzulan atau sidang pemakzulan kali ini tuh yang dimampatkan menjadi 4 hari. Jadi prosesnya itu dibagi sehingga argumen yang disampaikan oleh setiap pihak, mau pihak pembela maupun penuntut dari sidang pemakzulan kali ini itu dimampatkan sehingga tidak tidak panjang prosedurnya. Karena saat ini Senat Amerika Serikat itu juga punya banyak agenda lain seperti agenda untuk mengkonfirmasi anggota kabinet yang ingin dijadikan menteri oleh Joe Biden. Selain itu juga ada anggaran atau undang-undang terkait dengan pandemi COVID-19 yang ingin digolkan oleh Senat Amerika Serikat. Jadi diperkirakan kalau misalnya semua berjalan secara lancar, maka hasil voting ini akan diketahui atau apakah Trump itu dinyatakan bersalah atau tidak oleh juri Senat Amerika Serikat ini akan diketahui antara hari Sabtu atau hari Minggu pekan ini. Johanna. Baik, terima kasih Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.